Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Sarina Rena, NIM 2120201115. Saya dari kampus STKIP 5, Prodi Sosiologi, semester 4 kelas C. Di sini saya akan membahas teori sosiologi modern tentang fungsionalisme struktural. Baik, yang pertama yang saya bahas yaitu sejarah fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural muncul menjadi bagian dari analisis sosiologi pada tahun 1940-an dan meraih masa kejayaannya pada tahun 1950-an. Pada saat tersebut, fungsionalisme struktural menjadi strategi teoritis standar yang diikuti mayoritas sosiologi. Dan yang kedua yaitu biografi tokoh fungsionalisme struktural dan karya-karyanya. Talcott Parsons dilahir pada tahun 1902 di Colorado Springs. Parsons berasal dari latar belakang keluarga dengan kehidupan agama dan intelektual yang mapan. Ayahnya adalah seorang guru dan pemimpin perguruan tinggi, serta seorang menteri kongres. Parsons memperoleh pendidikan undergraduate dari Artist College dan kemudian melengkapi graduate London School of Economics. Parsons kemudian pindah ke Heidelberg, Jerman pada saat Weber berada dalam masa akhir posisinya di Heidelberg sebelum meninggal 5 tahun. Kemudian, setelah Parsons berada di Heidelberg, oleh karyanya Weber banyak mempengaruhi pemikiran Parsons karena keterlibatan dalam diskusi-diskusi di rumah Weber tersebut. Bahkan, ketika Parsons menjadi instruktur di Harvard meniru cara kerja Weber ketika hidup, Parsons menjadi instruktur di Harvard tahun 1927. Dan meskipun pernah bekerja di tempat lain, tapi ia menghabiskan waktunya di Harvard sampai meninggalnya pada tahun 1979. Talcott Parsons menikah dengan Helen dan wafat pada tanggal 8. Dan karya Talcott Parsons yaitu The Structure of Social dan The Social System. Dan bagian yang ketiga yaitu asumsi dasar teori. Talcott Parsons berpendapat bahwa suatu sistem dan sistem lembaga akan menjalankan 4 fungsi dasar disebut agile yang berasal dari 4 kata konsep utama yang sangat penting dalam teori fungsionalisme yaitu adaptation, growth, ultimate, dan integration dan intelligensi. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks terdiri dari bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung. Dan semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegritaskan diri, sekalipun integritas sosial tidak pernah tercapai. Dan yang keempat yaitu inti teori fungsionalisme struktural. Yang pertama, inti teori fungsionalisme struktural itu tentang agile. Yang pertama goal atau pencapaian tujuan. Artinya, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utama. Dan yang kedua yaitu integritas. Artinya, sebuah sistem harus mengatur hubungan antara bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola hubungan antara ketiga fungsi lainnya. Dan yang ketiga yaitu pemeliharaan pola. Artinya, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individu maupun pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Dan yang keempat yaitu adaptation, itu mengubah fungsi penyesuaian diri yang bersifat suatu sistem sosial. Jika ingin bertahan, maka harus ada struktur atau integritas yang mampu melaksanakan fungsi adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.